Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Indah Fikratul Maulidiyah. Bersama kalian akan belajar bersama-sama mengenai materi bilangan kuantum. Sebelum kita beranjak kepada materi bilangan kuantum, terlebih dahulu kita kan sudah mempelajari yang namanya teori atom. Nah, ada beberapa teori atom menurut beberapa penemu, dimulai dari teori atom Dalton, kemudian teori atom Thomson, teori Bohr, Rutherford, mekanika kuantum, dan lain-lain. Bilangan kuantum ini diambil dari teorinya atom Bohr, di mana dia menyatakan bahwasanya dalam sebuah atom itu terdapat yang namanya neutron, proton, dan elektron yang mengelilingi inti atom yang diibaratkan dengan orbital. Tetapi tentunya dalam teori ini terdapat beberapa kelemahan. Salah satunya kalau menurut hukum fisika, apabila orbital tersebut terus berputar, maka lama-kelamaan energi yang ada dalam orbital tersebut akan terserap ke dalam inti dan habis. Tetapi ternyata dalam atom itu tidak, energinya tetap stabil dan disempurnakan teorinya oleh mekanika kuantum yang dipakai sampai sekarang. Kemudian membahas mengenai bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum itu ada 4. Ada yang namanya bilangan kuantum utama atau kita lambangkan dengan N. Kemudian ada bilangan kuantum azimut atau kita lambangkan dengan I, dan ada bilangan kuantum magnetik atau kita lambangkan dengan M, dan bilangan kuantum spin yang kita lambangkan dengan S. Kira-kira apa ya yang dinamakan bilangan kuantum? Nah, jadi yang pertama bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama atau kita sebut N ini menyatakan kulit tempat orbital berada. Jadi kalau ibaratkan tata surya, orbital-orbital yang mengelilingi matahari itu disebut dengan kulit tempat orbital berada, itu disebut dengan bilangan kuantum utama, yang mana disimbolkan dengan beberapa huruf, dimulai dari huruf K, dari energi yang terkecil, L, M, N, dan seterusnya. Bilangan kuantum sendiri itu didapat dari mana? Jadi bilangan kuantum sendiri itu terkait dengan jarak rata-rata lautan elektron dari inti atom. Jelas ya? Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai bilangan kuantum azimut. Kira-kira apa ya bilangan kuantum azimut? Jadi bilangan kuantum azimut ini membagi kulit menjadi orbital-orbital yang lebih kecil atau subkulitnya. Jadi kalau tadi itu orbital tempat orbitalnya, yang bilangan kuantum azimut ini dibagi lagi menjadi orbital-orbital yang lebih kecil atau dinamakan dengan subkulit. Dilambangkan biasanya itu dengan S, P, D, F dengan pembilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Lanjut kepada pembahasan mengenai bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik itu membagi bilangan kuantum azimut menjadi orbital-orbital lagi. Jumlah bilangan kuantum magnetik ini dimulai dari angka terkecil ke yang terbesar. Misalkan P itu kan mempunyai 3 kamar. Jadi dimulai dari -1 ke 0 dan +1. Jadi dimulai dari min ke plus. Misalkan lagi kalau D itu kan dimulai dari -2. Jadi -2, -1, 0 plus 1 plus 2. Kamar yang menempati kamarnya D itu ada 5. Begitu pula sebaliknya pada F, kemudian S juga, dan lain sebagainya. Kita lanjut kepada pembahasan mengenai bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum spin itu apa? Jadi bilangan kuantum spin itu menunjukkan arah putaran atau rotasi sebuah elektron pada sumbunya. Arah rotasi elektron yang searah jarum jam, ke atas ya kalau searah jarum jam, itu dinamakan dengan clockwise. Kemudian yang berlawanan dengan arah jarum jam, gini
gini ya gini lah, kayak yang berlawanan dengan arah jarum jam itu dinamakan dengan anti-clockwise. Nah, karena perbedaan tersebut diberi nilai, jadi yang searah dengan jarum jam itu diberi nilai positif, sedangkan yang berlawanan dengan arah jarum jam itu diberi nilai negatif. Kemudian untuk pengisian bilangan kuantum sendiri, kuantum spin itu kan tadi ada per kamar kan, kita bahas di kuantum magnetik kan ada per kamar. Nah, kalau spin itu misalkan P6 menempati kamarnya P kan ada 3 kamarnya. Dimulai dari yang searah, terus ditempatkan per kamar, baru kemudian dipasangkan. Jadi kan ada 3 kan. Jadi yang pertama itu yang searah 1, 2, 3, kemudian dipasangkan dengan yang berlawanan. Jadi ada 5, 1, 2, 3. Nah, orbital atau hasil akhir yang menempati kamar itulah yang menjadi penentu bilangan kuantum spinnya atau bilangan akhirnya. Jadi di sini bisa kita lihat mengenai tabel-tabel, ada bilangan kuantum utama, jadi ada orbital K, L, M, N dan seterusnya. Kemudian ada bilangan kuantum azimut. Kemudian ada lagi bilangan kuantum magnetik yang sudah saya jelaskan tadi ya. Untuk pembahasan mengenai penentuan bilangan kuantum dan contoh-contohnya bisa dilihat di video yang akan saya tampilkan. Jadi bilangan kuantum itu ada 4. Jadi ada bilangan kuantum utama atau N, kemudian ada bilangan kuantum azimut, kemudian ada bilangan kuantum magnetik, dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum utama itu adalah kulit tempat orbital berada. Atau kalau biasanya kita simbolkan itu KLM. Sedangkan bilangan kuantum azimut itu adalah subkulitnya, yaitu SPDF. Ada S, ada P, D, dan F. Kemudian ada bilangan kuantum magnetik. Kemudian nilai bilangan S itu sendiri itu kan 1. Maksudnya 0. Kemudian kalau P itu 1, D itu 2, dan F itu 3. Kemudian lanjut kepada bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik kan tempat orbital itu kan per kamarnya. Jadi per kamar dari bilangan kuantum azimut tadi. Kemudian S itu arah rotasi sumbunya, jadi ada yang searah dengan jarum jam atau dilambangkan dengan plus setengah. Kemudian ada yang berlawanan arah dengan jarum jam atau min setengah. Kita langsung beralih kepada contohnya. Di sini ada beberapa contoh seperti Na11, P15, Ca20. Hal yang pertama yang dilakukan adalah menentukan konfigurasi terlebih dahulu dari atomnya. Jadi kalau di sini kan yang pertama itu Na11. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 1s2. Kemudian 2s2, 2p6, 1 2 3 4 5 10, tinggal 1 kurang 1, kita tambahkan lagi 3s1. Manakah elektron valensinya? Yaitu 3s1 yang terakhir, yang berada akhir dari atau elektron valensinya gitu ya. Nah, angka 3 ini adalah bilangan kuantum utamanya. Kemudian magnetiknya itu karena dia S, jadi kan S kan punya 1 kamar. Kemudian bilangan kuantum
azimutnya, karena dia S berarti nilainya itu 0. Kemudian M-nya itu karena 0 jadi cuma 1 ya. Jadi kamarnya cuma 1, 0. Kemudian yang terakhir itu kan dia 1. Jadi ya yang pertama dilakukan dalam pengisian spin itu yang searah jarum jam diisi terlebih dahulu secara per kamar, kemudian baru yang berlawanan arah. Lanjut pada P15, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6 kan 10 ya, 22, 6, 10, 3s2, 12, 3p3. Nah, yang terakhir elektron valensinya menjadi penentuan bilangan kuantumnya. Kita hitung N-nya berapa, kuantum utamanya kan 3. Kemudian azimutnya berapa, karena dia P berarti 1. Kemudian magnetiknya karena dia kan punya 3 kamar, jadi 1, 2, 3 dibuat kamarnya. Ada -1, 0, kemudian +1. Kemudian yang terakhir, angka terakhir itu dimasukkan 1, 1. Yang searah jarum jam terlebih dahulu diisi, kemudian per kamar baru diisi yang tidak searah jarum jam. Karena yang paling akhir menempati kamar adalah yang searah jarum jam, maka simbolnya adalah +1 atau spinnya adalah +setengah. Karena kita sudah mempelajari teori-teori mengenai bilangan kuantum dan kita juga sudah melihat video-video mengenai pembahasan bagaimana cara menghitung bilangan kuantum dari suatu konfigurasi elektron atau elektron valensinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat di kemudian hari dan dapat menjadikan sebagai bahan untuk kita memperkuat materi mengenai bilangan kuantum. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah tindakan yang tidak mengenakan di layar kaca semuanya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.